Media yang sudah hadir pada siang ini di kantor hukum Odi Hudian dan Partner, kami merasa penting untuk mengundang teman-teman media untuk datang ke pertemuan ini, mengingat pada kemarin sudah ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Yusuf Yunus, bahwa perkara Oli dan Raf naik ke tahap penyidikan. Nah, menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan sikap kami, karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut mafia CPNS yang paling besar ya selama masa reformasi gitu, dengan korbannya mencapai 205 orang. Mungkin sebelumnya ada juga calon-calon CPNS tapi tidak pernah sebesar ini begitu ya. Nah, kenapa kami merasa penting? Satu adalah bahwa sampai awal Oktober itu Oli masih mencari mangsa. Artinya, walaupun kita sudah memberikan somasi teguran hukum kepada Oli dan Raf, dan Pak Haji sudah datang kepada kantor Raf ya di lapas, di Jen Lapas ya. iya. Namun Oli masih berani itu untuk mencari korban lagi, dan korbannya yang kami dapatkan itu adalah di posisinya itu di Jawa Tengah. Nanti teman-teman yang dari Jogja, Jawa Tengah akan ngomong ya tentang kondisi korban itu. Yang kedua juga sudah adanya statement dari Menpan RB Cahyokumolo yang mengatakan bahwa dia sudah minta pada Kapolda untuk mengusut tuntas ya mafia CPNS yang melibatkan caloknya yaitu Oli gitu. Terus juga yang ketiga adalah bahwa dari anggota dewan juga Komisi 3 ya, Komisi Hukum, Pak Asusani sudah minta untuk diusut tuntas perkara ini. Jadi buat kami tidak ada pilihan ya selain disegerakan, dibuka seluas-luasnya, diketahui oleh masyarakat gitu ya, sehingga di masa depan nggak ada lagi korban-korban CPNS gitu. Jadi itu dulu yang saya buka kepada teman-teman. Bang, tadi abang bilang masih sampai awal Oktober ya, Oli? Sampai akhir bulan September. Akhir bulan September. Ya. Oke, itu bakal jadi bukti tambahan nggak bang nanti? Betul. Jadi kami sudah diminta oleh pihak penyidik untuk menghadirkan saksi yang bersangkutan, gitu ya. Nanti saya share ke teman-teman ya tentang apa percakapan antara Oli dengan korban, ya. Yang pada intinya adalah bahwa Oli itu panjang semua ya chatnya ini, memastikan, menjamin bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Oli itu cuma bahasanya lah untuk ongkos aja, ya, menggantikan orang yang mundur, ya, namanya sudah masuk jadi CPNS tapi dia mundur karena terlibat narkoba, gitu loh dalihnya, ya. Nah itu kemudian nanti saya bagi ke teman-teman rekaman percakapan antara Oli dengan korban. Nah, ini awal-awal ya, awal-awal apa namanya chat Oli dengan korban, diminta semua dokumen termasuk ijazah segala macam. Kemudian juga di sini ditanya, kalau saya dilantik apakah ke Jakarta? Enggak, nanti kamu di Purwokerto aja sesuai domisili, gitu. Kemudian ini ada bukti transfernya. Berapa tuh bang? 15 juta, bayangin aja ya. Yang dia bilang bimbel 20 juta, dia pun pada akhir September masih mau nerima uang 15 juta. Yang mungkin karena pojok kali ya, saya nggak tahu lah kan gitu. Ya, kemudian diberikan password ya untuk Zoom pelantikan, ya. Tapi si korban bilang, ini kok saya nggak bisa masuk nih, gitu. Akhirnya Oli bilang, oh mas tunda mas, jadi besok Zoom pelantikannya. Nah ini tanggal 20 September ketika
Pak Haji Mutiman sudah datang ke mana, ke kantornya Rafli, itu Oli bikin jawaban kepada korban, uangnya saya kembalikan ya, takut jadi fitnah gitu. Nah, dia bilang HP-nya bisa cebur, HP-nya Oli bisa cebur. Ya, nah tanya lagi sama si korban gitu kan, itu dari tanggal 29 September sampai tanggal 13 Oktober sudah nggak lagi dijawab ya, cuma dibaca doang, baca yang dua tuh, Tapi duitnya sudah dikembalikan. nggak dikembalikan uangnya gitu ya. Itu yang sekilas tentang korban. Nah, ini ada teman-teman dari tim saya di Jawa Tengah dan Jogja. Ada beberapa yang sudah melaporkan pada teman-teman di Jogja, Jawa Tengah, tapi baru satu atau dua yang udah ngasih data, yang udah ngasih data lengkapnya ini ya. Silakan. Diri mana ya? Coba yang Jogja mana? Yang Jogja mana? Diri. Ya, ini tim kita yang di Jogja, Jawa Tengah. Itu yang sudah menemui para korban. Salah satunya adalah inisialnya EP. Silakan Daniar. Ya, saya Daniar, saya tim OHP dari Jogja dan Jawa Tengah. Kebetulan di sini saya pernah disuruh Pak Odi untuk datang ke korban yang inisialnya EP itu, datang ke rumah korban yang mana rumahnya di Cilacap beserta rekan-rekan kami. Kami datang ke sana melihat keadaannya itu, rumahnya dalam keadaan semi permanen, kelihatan memprihatinkan ya, karena beliau atau korban inisial EP ini hanya bekerja sebagai pengemudi online, pengemudi transportasi online. Sebenarnya kronologisnya seperti ini. Jadi waktu sudah berjalan kasusnya Olivia, sudah muncul di viral di TV, itu korban baru sadar. Dia berpikir kemungkinan apakah saya juga sebagai salah satu korban dari Olivia tersebut, dan akhirnya si korban EP ini mengirimkan WhatsApp ke Olivia yang mana dia mempertanyakan tentang untuk CPNS-nya itu seperti apa. Kemudian jawaban dari Olivia sendiri mengatakan bahwasannya daripada itu jadi timbul fitnah, nantinya uang yang sudah ditransfer oleh EP akan dikembalikan. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini belum ada transferan balik dari Olivia. Seperti itu. Korban kenal dari mana, Mbak? Kalau untuk korban kenalnya dari mana? Itu Tambahin ya. Iya. Jadi kenalnya adalah si korban ini adalah langganannya Oli. Kalau si Rafli kalau Oli ke Cilacap ya, kemana, ke Nusa Kambangan tuh, itu pakai dia. Oh. Gitu. Itu ya, itu yang berkaitan dengan korban terbaru yang muncul setelah kita membuat laporan ataupun Pak Haji sudah datang ke kantornya Rafli, atau kita sudah bikin somasi pada Olivia. Begitu. Bang, kemarin PKI juga bilang ada rencana untuk mengembalikan uang korban. Mungkin sampai saat ini ada komunikasi atau seperti apa? Belum ada sama sekali menghubungi kami, gitu kan? Bahwa Olivia ataupun keluarganya atau kuasanya menyatakan bersedia atau mau mengembalikan uang, ya kita sambut positif begitu. Tapi demikian ada sesuatu yang menjadi juga buat kami itu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat ya, bahwa ini adalah perkara yang menjadi atensi masyarakat gitu. Kalau kemudian perkara ini kemudian selesai ditutup saja begitu, gitu kan, sehingga akan jadi pertanyaan gitu kan, sebenarnya Oli ini salah atau tidak kan gitu. Itu yang jadi juga buat pertimbangan kami ya, Pak Karno ya. Prinsipnya kita siap lah untuk damai gitu ya. Bu Agustin mungkin gimana nih Bu? Ibu kan sebagai korban juga, akhirnya tahu ada korban selanjutnya lagi gitu. Ya, kalau menurut saya ya sudah sungguh ya
luar biasa lah, nggak masuk di akal. Orang kok sudah dilaporkan, sudah diinsomasi, ya bahkan sudah viral, kok masih nyari korban gitu, maksudnya apa? Ya seperti itu. Apa mungkin dia karena udah kekurangan uang untuk transport, dia pulang dari Cilacap untuk kembali lagi ke Jakarta, jadi dengan hal-hal licik gitu ya. Bahkan ya sangat mirisnya itu adalah langganan dia loh. Nah, yang menurut saya dapat informasi, langganan dia yang baru, ya belum lama dikenal pastinya, karena tiap hari kan kalau dia kesana kan atau jemput gitu ya, seperti itu. Jadi ya nggak masuk di akal kalau di akal sehat saya hal seperti itu gitu. Jadi menghalalkan segala cara. Tapi dengan kasus ini naik sudah ke tahap penyidikan itu, Bu Agustin sendiri merasa lega nggak, artinya ya kasus ini akhirnya diproses Naik penyidikan ya. Oh ya, saya terus terang lega ya. Disitulah nanti akan terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua bukti-bukti sudah kita berikan. Semua bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik sudah kami berikan. Nanti disitulah baru ketahuan apakah sudah terbukti dia jadi tersangka atau tidaknya, kita serahkan kepada penyidik. Tapi Ibu sendiri maunya uang itu balik atau tetap proses hukum biar berjalan lanjut aja atau gimana? Ya, kalau saya dari awal pertama saya tampil di media, saya selalu menghimbau, ayo kita selesaikan secara baik-baik, ya. Karena korban ini amat butuh uang tersebut. Kenapa? Dari rakyat ya, yang penghasilannya juga kecil, apalagi sekarang sudah berhenti bekerja, ada yang jual sawah, ada yang gadain rumah, terus sertifikat BPKB motornya dileasingkan dan sebagainya. Apalagi mereka saat ini terus terang butuh sekali pekerjaan, ya. Paling tidak kalau uang dikembalikan itu bisa buat modal buat teman-teman semua, ya. Sekali lagi dari awal saya tampil di televisi, saya sampaikan ayo selesaikan dengan baik. Awal dari baik, akhirnya pun akan baik. Kalaupun nanti ada proses selanjutnya, itu saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Ikhlas Bu kalau uang itu gak akan kembali ke Ibu atau ke korban-korban lainnya gitu? Ya, silakan. Ya begini, terhadap uang korban tentu aja ya dari kami sebagai korban itu akan tetap meminta pertanggungjawaban dari Oli dan Raf gitu ya. Apabila Oli tidak mengembalikan uang para korban ya di lewat jalur mediasi ya di kepolisian misalnya, maka kami mencadangkan dan pasti akan kami lakukan gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Jadi Oli cara perbuatan hukum pidananya dia masuk bui, tapi untuk tanggung jawab uang kerugian korban juga akan kita kejar. Nah di sini tentu aja Oli tidak cuma sendirian yang bertanggung jawab, tentu aja pihak-pihak yang kami anggap menikmati atau kita anggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perbuatannya Oli akan kita masukkan sebagai tergugat begitu. Siapa tuh Bang? Mungkin pihak-pihaknya. Ya, boleh sebutin Bu. Yang pertama tentu saja Oli ya, Siraf ya, sebagai pihak yang menerima tampungan uang dari korban. Yang kedua juga ya kita akan, saya udah dapat sih informasi ini ya, kemana aja uang itu selain kepada Raf. Cuma nanti saya belum bisa sebut sekarang nih ya. Nanti deh pas gugatan di perdata pasti akan muncul siapa pihaknya gitu. Pas kejadiannya udah pernah ketemu Olivia di Polda nggak, Bapak? Gimana Mbak? Pas kejadian ini, pas pemeriksaan kemarin gitu, ketemu Olivia? Sempat ketemu Olivia nggak? Oh enggak ya, karena begini. Pertama adalah sebetulnya kami diminta untuk datang itu pada hari Jumat gitu. Namun karena si Oli pada hari Kamis itu nggak hadir, pihak penyidik bilang ya udah nanti aja dulu deh gitu ya, biar lengkap dulu pihak telapornya diperiksa begitu. Nah sampai hari ini kita belum ketemu begitu. Nah yang pasti hari ini pun itu Bu Agustin, Pak Karnu dan beberapa saksi yang sudah diperiksa itu diminta untuk datang kembali ke Polda untuk diperiksa ya. Tapi tahapannya bukan lagi lidik, tahapannya adalah penyidikan. Nah itu kan lebih dalam lagi tuh. Nanti Bu Agustin lebih sebutin lagi ya orang-orang yang nikmati itu. Termasuk juga akan kita bongkar tuh ya mafia CPNS lah yang Oli bilang dia nggak tahu menau kejadian di Bidakara, dia nggak tahu menau tentang Zoom meeting pelantikan ya. Kita akan ungkap semua ya, termasuk pencatutan video atau nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan
gitu. Ada kita udah dapat videonya gitu. Oke. Udah. Tapi selain ini ada korban lagi, mungkin ini kan udah ada salah satu korban lagi muncul di Jawa Tengah gitu. Mungkin dari daerah-daerah lain ada nggak? Ada lagi nggak, Bang? Yang pasti ya saya sudah dapat konfirmasi dari siswa Politekip yang masih satu sekolahnya dengan Siraf, dia juga korban gitu. Hanya memang sampai saat ini mereka belum kasih kode on buat saya, karena ada beberapa dari mereka itu yang bisa lolos sebagai CPNS ya jalur murni. Nah itu takutnya kalau disebut namanya dia takut nanti ke bawah-bawah gitu. Tapi juga korban Politekip yang nggak lolos itu udah siap sih ngasih ke saya gitu dokumen-dokumennya gitu kan. Tapi mereka minta diyakinkan dulu gitu. Jadi butuh waktu lagi. Tapi itu pasti masuk tuh. Karena kayak yang Politekip itu hubungannya adalah antara korban langsung dengan Olivia dan Raf. Kalau untuk Raf sendiri, bagaimana statusnya Pak untuk Raf? Karena perkara ini kan sudah naik ya dari lidik ke sidik gitu. Tentu aja sebagaimana yang kita buat laporan, telapornya 2, Oli dan Raf. Artinya kalau Oli masuk maka Raf juga masuk gitu. Karena begini ya, Raf bilang dia nggak tahu menau ya uangnya atau ATM dipakai oleh Oli. Ini bagaimana mungkin gitu loh. Kalau kita buka rekening pasti udah diingetin pihak bank kan. Ini tolong ya dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, ketika Raf ngasih ke Oli, itu kan dengan keadaan sadar, tanpa dipaksa, sukarela. Kecuali Oli mencuri, gitu ya. Kemudian si Raf diancam-ancam. Lo kasih nomor PIN lo. Kalau nggak gue gebukin, kan nggak begitu. Ini kan laki bini, masa iya gitu kan? Penyerahannya dengan cara pemaksaan, nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi artinya bahwa kami sih pastikan bahwa Oli itu secara sadar, sengaja, sukarela menyerahkan uang PIN-nya kepada Oli yang waktu itu sebagai pacar, sekarang sebagai istrinya, gitu ya. Dan ingat ya, itu bukan uang kecil, itu uang besar, gitu ya, uang besar ya, uang yang kalau kita bisa beli rumah tipe sederhana tuh bisa dapat berapa tuh? Bisa dapat 20 kali ya, gitu. Kalau satu rumah harganya 500 juta gitu. Jadi bisa bayangkan, apa iya sih uang 9,7 miliar itu hilang habis dalam waktu 1 tahun? Kan nggak mungkin. Jadi kami minta kejujuran lah dari Oli ya. Ini kasihan nih, korban ini kan semua orang miskin semua. Orang miskin yang hidupnya pengen naik derajatnya gitu. Bosnya ada tambahan dari itu tentang Raf gimana selama ini yang Bu Agusti kenal? Iya, saya memang diperkenalkan sama Rafli di tahun 2019. Bahkan dia sudah 2 kali bertandang ke rumah kami dengan Olivia, ya, dengan Olivia. Bahkan pernah ada salah satu teman saya yang menyerahkan uangnya itu transaksi di rumah saya, di situ ada Rafli. Jadi kalau sampai dinyatakan Rafli tidak tahu, itu hal yang mustahil, hal yang mustahil. Dan beberapa kali saya juga mengajak keluarga saya datang ke kediaman atau tempat kantornya OI yang di Kemang 5 nomor 17. Ya, di situ jelas ada Rafli juga. Bahkan kalau saya datang biasanya Rafli menemui saya dan salaman gitu ya, salaman cium tangan seperti itu. Ya, walaupun dia tidak lama di ruangan itu, dia keluar. Nah, kita adakan kegiatan transaksi dan sebagainya di kantornya OI. Jadi sekali lagi hal yang mustahil kalau Rafli itu tidak tahu menau. Intinya seperti itu. Bang, artinya ini kan kalau nggak salah dengar OI ini udah menjalankan bisnis ini selama 4 tahun ya Bang? Ya, pengakuannya pada Bu Agustin ya? Ya, pengakuannya gitu. Ya berarti bisa dibilang, maksudnya penerimaan CPNS ini sendiri banyak juga masih yang diduga masih ada lewat jalur-jalur sogok-penyogok itu segala macam nggak sih? Saya tidak tahu karena kita dibilangnya bukan jalur resmi yang kayak kita tes di BKN ya, itu kan reguler. Ini dibilangnya adalah jalur pengganti prestasi. Jadi menggantikan orang yang meninggal atau narkoba meninggal, dia sudah punya NIP. Jadi kalau dia sudah punya NIP, kalau alasan OI itu katanya untuk les, buat apa orang nggak ada ujiannya kok? Udah ada NIP-nya gitu loh. Jadi jelas-jelas itu adalah
memang menggantikan. Nah, pada saat itu Oi menawarkan kepada saya bahwa dia bilang dia sudah 4 tahun yang ngurus seperti ini dan ini adalah tahun kelima. Nah, seperti itu. Nah, terus saya tanyakan apakah ada testimoni orang yang pernah benar-benar sukses. Waktu itu dia sempat, ya Bu nanti saya temukan. Tapi setelah itu ujung-ujungnya dia beralibi, Bu orangnya tidak mau diekspos, nanti takut ketahuan. Gitu. Intinya seperti itu. Bang, dengan adanya tambahan korban ini berarti total jumlah kerugian secara material berapa, Bang? Yang tambahan baru dari kita itu ada 5 ya. 5 variasi itu dari mulai 15 juta, 20, ada yang 35 ya. Saya belum hitung lagi. Tapi ya itu angkanya mendekati 10 miliar. Gitu. Ya, saya tambahkan lagi sebenarnya kurang lebih sih ada sekitar 300-an lebih. Cuman yang memberikan kuasa pada Pak Odi kemarin kurang lebih 225. Ada beberapa yang memang mau mengurus sendiri di luar kita ya. Di luar kita korban juga yang mengurus sendiri dan notabene perlu teman-teman ketahui nominalnya di atas dari yang kami bawa. Rata-rata 100 juta ke atas. Ya, saya tidak bisa menyinggung dia karena dia mau punya cara sendiri nanti untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, ini tambahan ya. Ini juga yang mau disampaikan tadi. Yang nilainya di atas 100 juta itu adalah saya kasih kode aja ya. Orang yang dekat dengan Oli. Gitu ya. Iya, Bu? Iya, saya sampaikan lagi. Jadi terus terang, kemarin teman-teman ya pasti sungguh kaget juga gitu. Saya kok dilaporkan juga, ya kan? Sempat saya dilaporkan oleh yang berinisial HS ya seperti itu. Ya, sesungguhnya dia sendiri adalah ya orang yang membawa merekrut dengan nominal 100 juta. Dia serahkan kepada Oli hanya 40. Sisanya dia yang pegang. Ya, sisanya sama dia. Seperti itu. Jadi kemarin ya sinyal sedikit saja. Ya mereka rupanya udah ada tektok dengan Oi karena dijanjikan uang mereka akan dikembalikan. Oke. Ya, jadi itu ya intinya bahwa Oli yang bilang bahwa atau bukan Oli ya atau siapa kuasa hukumnya lah gitu yang bilang bahwa Bu Agustin jadi caloknya uang dari korban nggak diserahkan sepenuhnya pada korban itu adalah pada Oli itu adalah salah besar ya. Saya pastikan Bu Agustin tidak terima keuntungan apapun sedikit pun. Bahkan Bu Agustin mesti top up pinjaman kemana Bu? Ke Bank DKI saya top up 160 juta karena pada saat itu diminta Oi untuk menutupi ada kasus lah sedikit untuk menyelamatkan teman-teman supaya tidak tertunda lagi lapor dirinya. Jadi saya malam-malam itu dihubungi harus menyiapkan besok pagi. Akhirnya saya pagi potong-panting lari ke bank untuk pinjam top up di Bank DKI seperti itu dan uangnya saya serahkan, saya transfer ke rekening Oi. Nanti ada buktinya semua saya berikan kepada penyidik. Ya. Ya teman-teman. Oke. Ya,